Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaifa halukunna ya akhwati? La'allakunna fi halatin jayyidah wala yujad ahadun minkum fi halati al-marad. Amin ya rabbal alamin. Di pagi ini kita bertemu lagi dengan Ustazah. Jangan sampai bosan ya bertemu dengan Ustazah. Karena apa? Karena di sini Ustazah ingin kalian bersemangat. Bersemangat ketemu Ustazah untuk belajar dan bersemangat untuk menerima pelajaran yang Ustazah sampaikan. Baiklah. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang apa sih Ustazah? Ada yang tahu? Mungkin sudah ada yang berpikir Ustazah akan menyampaikan hal apa sih? Ada yang sudah terpikir? Ya? Tayyib. Sebelum itu, Ustazah ingin sampaikan bahwa murojaah kita skip dulu ya pada pertemuan kita pada hari ini. Dan kita langsung mulai dengan materi baru. Kenapa? Karena kemarin di ujian telah kita murojaah ya, pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Namanya juga ujian. Jadi, isinya apa? Menguji daya ingat kalian terhadap pelajaran-pelajaran yang telah Ustazah sampaikan. Begitu. Baiklah anak-anak, sekarang dibuka buku kalian masing-masing. Buku ini ya. Kitab yang muqarrar di bab salah satu usul. Halaman 48. Halaman 48. Nah, dari awal pembahasan sekitar di halaman 42 sampai sebelum halaman 48, kita telah membahas banyak sekali tentang apa saja hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Lalu ada juga hal-hal yang harus kita ketahui dan amalkan. Lalu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Bahwa apa yang ditulis oleh penulis benar. Kita telah bahas ya. Lalu ada juga tentang a'zamu ma amarallahu bihi. Hal yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah, yaitu apa? At-tauhid. Dalilnya apa? Lalu a'zamu ma nahallahu anhu. Apa itu? Yang perintah yang paling larangan Allah yang paling tinggi derajatnya, yaitu apa? Asyirku. Ya, kita udah tahu semua itu. Nah, sekarang hari ini kita akan masuk ke bab yang pembukaan bab yang paling ditunggu-tunggu saat kita belajar kitab ini, yaitu apa? Tentang salah satu al-usul ini, yaitu 3 landasan pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Di kitab ini akan ada 3 landasan pokok ya. Al-usul al-awwal, al-usul ats-tsani, wa al-usul ats-tsalits. Kita akan membahas sedikit tentang pembukaan dari
tiga landasan ini atau tiga hal mendasar ini sebelum masuk ke dalamnya. Jadi membahas tentang pembukaannya dulu baru kita masuk ke dalamnya, begitu. Nah, ini dia. Coba kita akan baca bersama-sama di matan di halaman 48. Insya Allah udah pada hafal kan? Insya Allah ya. Coba kita baca bersama-sama. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu artinya? Mungkin melihat mufradat yang tidak aneh, jadi pada tahu artinya? Ada? Ustazah rasa ada, tapi kalian yang malu-malu ya. Ya, kita akan mengartikan. Apa maksud dari matan ini? Coba kita lihat bareng-bareng ya. Fa'iza qila laka. Jika dikatakan kepada engkau, wahai manusia, mal usulu as-salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha? Apa tiga landasan pokok yang wajib 'alal insan, yang wajib atas manusia, ma'rifatuha, yang wajib diketahui oleh manusia? Apa? Fakul, maka dikatakanlah, ma'rifatul 'abdi rabbahu, pengetahuan seorang abdun, seorang hamba terhadap Tuhannya dan agamanya dan nabi yang diutus oleh Tuhan seorang hamba ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekiranya. Ustazah, lalu ada nggak sih pembahasan selanjutnya dari matan ini? Apa cuma begitu? Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan hal yang lebih mendalam sedikit dari apa yang Ustazah telah sampaikan barusan. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir tidak paham. Insya Allah Ustazah akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Insya Allah bagi kalian yang mendengarkan dengan baik dan mengikuti apa yang telah Ustazah sampaikan dari awal dengan baik. Insya Allah paham. Baiklah. Nah, di sini udah Ustazah jelaskan ya barusan. Ini dalamnya adalah tentang apa sih isi dari salah satu al-usul, isi dari tiga hal mendasar atau isi dari tiga hal pokok yang wajib diketahui oleh manusia. Nah, tiga hal pokok yang wajib diketahui oleh manusia tadi, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat besar yang akan ditanyakan kepada setiap manusia ketika sudah meninggal di alam kuburnya. Hal ini yang disebut dengan fitnatul qabri. Fitnatul qabri. Dan manusia akan ditanya di alam barzahnya. Bukan ketika dimasukkan ke dalam kubur, baru masuk langsung ditanyakan hal seperti ini. Tidak, jadi ketika manusia dimasukkan ke dalam liang lahat, kepada manusia dimasukkan di dalam lubang di tanah, lalu fase ini masih disebut dengan fase siksa atau nikmat kubur.
Jadi bagi mereka yang baik tidak akan diapa-apakan. Lalu bagi mereka yang berbuat maksiat, dosa, dan tidak bertaubat, baru masuk ke dalam liang lahatnya sudah disiksa. Setelah hal itu lalu di alam barzah. Apa itu alam barzah? Yaitu alam kita sebut jadi di antara kehidupan mayit ini di kuburan mereka dan di alam ketika mereka akan dibangkitkan. Jadi baina-baina ya. Jadi di antara. Jadi alam barzah adalah alam atau tempat antara. Jadi ketika antara manusia itu di dalam kubur dan sebelum dibangkitkan dari dalam kubur. Begitu. Semuanya paham? Alam barzah. Alam di antara manusia itu sebelum dibangkitkan dari kubur dan ketika manusia itu masih di dalam kubur. Jadi fase menunggu. Nah, ini disebut alam barzah, menunggu untuk dibangkitkan. Ini disebut alam barzah. Nah, di sini akan ditanya 3 pertanyaan ini. Nah, ini disebut dengan fitnatul qabri. Lalu pertanyaannya lagi. Kita akan berpikir, lalu siapa yang akan menanyakan 3 pertanyaan ini? Ya, yang akan menanyakan 3 pertanyaan ini adalah malaikat. Gitu. Lalu kita akan ulangi kembali. Apa saja 3 pertanyaan ini? Afwan. Mungkin ada sedikit masalah di sini ya. Jadi 3 pertanyaan tersebut adalah yang tadi. Yang pertama, ditulis ya. Yang pertama, siapa Tuhanmu? Akan ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Bahasa Arabnya tadi apa? Tentang pengetahuan tentang Allah, ma'rifatur Rabb. Lalu yang kedua, akan ditanya, apa agamamu? Ma'rifatu dinahu. Nah, dinihi, afwan. Lalu yang ketiga, akan ditanya, siapa nabimu? Nabimu. Siapa nabimu? Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Jelas? Yang pertama akan ditanya siapa Rabbmu, lalu yang kedua akan ditanya apa agamamu, dan yang ketiga akan ditanya siapa nabimu. Siapa nabimu yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agamamu. Itu yang akan ditanya oleh malaikat di alam barzah nanti, di kubur. Dan pertanyaan yang paling pertama akan ditanyakan di alam kubur yaitu apa tadi yang saya bilang? Ini yang paling penting. Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Bagi mereka yang selalu berbuat baik dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat syirik, maka lidah mereka akan bisa menjawab dengan gampang. Maka semua anggota tubuh akan menjawab dengan gampang. Mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi mereka yang berbuat maksiat dan belum sempat bertaubat, lidahnya keluh, tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sedikit yang mau saya sampaikan. Jadi ini didengarkan saja ya. Ada hadis panjang banget. Boleh dicari kalau yang mau. Ini dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qubilal mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir
فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نعم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نعم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وما إلى ذلك dan seterusnya. Jadi di sini hadis ini menjelaskan tentang, jadi seperti ini, apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, mayit ini akan didatangi oleh 2 malaikat hitam dan biru. Salah satunya siapa tadi yang Ustazah sebutkan di hadis? Malaikat Munkar, dan yang lainnya malaikat Nakir. Kedua malaikat ini berkata, apa pendapatmu tentang orang ini? Jadi dua malaikat ini berkata kepada mayit ini, wahai mayit, apa pendapatmu tentang orang ini? Maksud orang ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi, wahai mayit, apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad SAW? Maka ia menjawab sebagaimana ketika dunia. Maka mayit ini menjawab sebagaimana ketika dunia, Abdullah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kedua malaikat itu berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu, wahai mayit, dahulu telah mengatakan itu. Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta. Dan diberikan penerangan dan dikatakanlah, tidurlah. Kata dua malaikat ini, tidurlah wahai mayit. Lalu mayit itu menjawab, aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku. Lalu dua malaikat ini berkata, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya. Sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Begitu. Jadi apa yang kita ambil kesimpulan dari hadis ini? Bahwa orang yang beriman, orang yang berbuat baik selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat kejahatan ketika di dunia. Lalu ditanya di alam kubur oleh malaikat, apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad SAW? Dia bisa menjawab bahwa Nabi adalah Rasul, utusan Allah. Dan dia bersyahadat, percaya bahwa Nabi adalah utusan Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat? Kuburannya diperlebar, diberikan penerangan, diberi lampu. Dan malaikat menyuruh mayit ini untuk tidur dengan tenang. Dan tidak ada siksa kubur. Ini untuk orang beriman. Lalu bagaimana dengan orang munafik? Coba kalian pikirkan. Begitu sekiranya. Lanjut ya. Lalu, 2 hal wajib di alam kubur yang akan ditanya oleh Allah. Nah, 2 hal ini nanti akan ditanya oleh Allah di alam kubur. Pertanyaan yang penting sekali, terlepas dari 3 hal tadi. Yang pertama akan ditanya, dulu kamu menyembah apa? Wahai manusia, kamu menyembah apa? Lalu yang selanjutnya akan ditanya, bagaimana jawabanmu terhadap dakwah para rasul? Apakah kamu melakukan apa yang didakwahkan oleh Rasul? Atau malah enggan untuk berbuat? Akan ditanya di akhirat kelak. Akan ditanya di alam kubur. Ini pertanyaan yang paling spesial dari Allah Subhanahu wa taala.
Begitu. Jelas? Lalu kita lanjut ya. Yang terakhir, jangan pada bosan dulu ya mendengar perkataan Ustazah. Yang terakhir, apa sih manfaat untuk mengingat kematian? Buat apa kita mengingat kematian? Apa hal itu penting? Kita lihat. Ustazah akan jelaskan di sini 5 poin, tapi ini jadi bukan 5 saja begitu maksud saja. Di sini Ustazah cuma ingin menyampaikan pengetahuan, jadi hanya 5 saja. Insya Allah manfaat-manfaat yang lain ada banyak, tapi Ustazah akan memberikan 5 saja. Begitu. Yang pertama, mengingat kematian adalah suatu bentuk ibadah tersendiri yang ada ganjarannya. Kenapa? Ya begitu, karena mengingat kematian sendiri, ini adalah sebuah bentuk amalan yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mengingat kematian ini ditujukan untuk agar manusia ini semakin taat. Karena dia mengingat kematian, dia akan selalu bertaubat, sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Tapi kalau niatnya untuk sesuatu yang tidak baik, tidak ada ganjarannya. Lalu yang kedua, mengingat kematian membantu kita dalam khusyuk ketika sholat. Kenapa? Tentu saja, karena ketika kita sholat, lalu kita ingat kematian, ya Allah, sebentar lagi aku akan mati. Otomatis, orang ini akan sholat dengan khusyuk-khusyuknya. Betul tidak? Lalu yang terakhir, yang ketiga, mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Betul? Insya Allah. Lalu yang keempat, mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Jadi ketika orang ini merasa lesu, lemah, dan malas untuk beribadah, ketika mengingat akan sebuah kematian, besok saya akan mati. Orang ini insya Allah akan bersemangat. Jadi aku akan sholat, aku akan bertaubat, aku akan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk bekalku di akhirat nanti. Begitu insya Allah. Dan yang terakhir, mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zalim. Coba, ada seseorang yang hobinya korupsi. Ketika orang ini tidak mengingat akhirat, maka orang ini akan terus berkorupsi. Tidak merasa berdosa. Karena apa? Karena dia tidak punya rasa takut. Begitu. Korupsi adalah bentuk sebuah kezaliman. Karena apa? Mengambil hak orang lain. Begitu. Jadi ketika ingat Allah, ingat Tuhan, ingat hari akhir, ingat sebuah kematian, insya Allah akan membantu kita menghindari hal-hal berikut ini. Begitu. Ya, itu tadi barusan hal terakhir yang Ustazah sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Lalu apa yang kita bisa ambil dari yang Ustazah jelaskan barusan? Apa saja? Ya, bahwa 3 landasan pokok dari salah satu usul ini yang wajib diketahui oleh tiap muslim adalah yang pertama apa? Ma'rifatullah. Mengetahui Rabb kita, Tuhan kita. Lalu yang kedua, ma'rifatu dinihi. Mengetahui agama kita apa. Lalu yang ketiga, ma'rifatu nabihi. Mengetahui nabi utusan Allah itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Lalu tentang manfaat mengetahui atau mengingat kematian tadi apa saja. Ada 5 yang telah saya sebutkan ya. Hal itu penting. Semuanya penting untuk diketahui dan dipelajari. Begitu sekiranya ini adalah pembukaan dari
bab utama yang akan kita pelajari pada semester ini, juga semester depan insya Allah akan berlanjut. Menghabiskan 3 usul ini atau salah satu usul ini. Ustazah harap kalian tetap semangat belajar dan tidak lupa untuk murojaah. Syukran ala kulli ihtimamikunna. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di grup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.